Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Nusa Bransyah. Dan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman apa yang biasanya atau secara umum digunakan untuk ngoding sebuah website. Nah, setelah di video sebelumnya kan kita sudah berhasil untuk mendownload dan menginstal tools-tools yang kita perlukan. Kita udah install web browser yaitu Google Chrome ya yang kita install. Terus kita juga udah menginstal Visual Studio Code sebagai text editor kita. Kemudian kita juga sudah mendownload dan menginstal Exam untuk web server yang akan kita gunakan supaya website kita nanti lebih dinamis begitu, atau untuk kita nanti membuat website dinamis. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman web yang secara umum digunakan untuk nge-build atau membuat sebuah web. Nah, cuman sebelum itu, saya akan berterima kasih dulu kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kita kali ini. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website, dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum checkout teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Baik, jadi kita akan lanjutin ya teman-teman. Jadi yang akan kita bahas atau topik pembahasan kita pada video kali ini ada dua, bahasa pemrograman untuk membuat web secara umum. Kemudian kita juga akan membahas tentang peran masing-masing bahasa pemrograman tersebut. Begitu, gampang aja. Kita langsung ke bahasa pemrograman web secara umumnya. Jadi secara umum, bahasa pemrograman web itu ada HTML atau Hypertext Markup Language, kemudian ada CSS yaitu Cascading Style Sheet, ada JavaScript, kemudian ada PHP atau Hypertext Preprocessor. Nah, kita akan bahas keempatnya. Yang pertama mulai dari HTML dulu ya. Jadi HTML itu merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di browser. Jadi gampangnya gini, si HTML ini banyak orang-orang yang menyebutnya dengan bahasa pemrograman HTML gitu. Padahal sebenarnya bukan. HTML itu adalah bahasa markup, di mana sebenarnya bahasa markup itu adalah bahasa yang menjadi antarmuka untuk engine yang menampilkannya. Ini agak ribet nih, jadi gampangnya gini deh. Jadi si HTML ini nanti itu adalah codingan atau markup-nya yang akan menampilkan berbagai informasi di browsernya. Jadi intinya si browser itu hanya mengetahui yang akan tampil halaman websitenya itu adalah HTML. Nah, HTML itu menggunakan tanda-tanda tertentu atau nanti kita sebutnya dengan tag gitu ya, untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Jadi nanti di HTML itu ada bermacam-macam tag, yang tag itu akan mendefinisikan elemen apa yang harusnya ditampilkan oleh web browser. Contoh nanti kita ada tag paragraf. Jadi ketika kita membuat tag paragraf kemudian tulisannya apa, nah si browser itu tahu, oh ternyata tulisan ini adalah sebuah paragraf. Kemudian kita nanti juga mengenal heading dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membuat heading atau elemen-elemen yang lainnya, itu si browser tahu bahwa elemen itu adalah
sesuai tagnya ya, misalnya heading, kemudian table, dan lain sebagainya. Jadi browser tahu bahwa kita itu membuat apa. Gitu, ada tag-tag tertentu atau banyak tag bahkan yang tag tersebut dipahami oleh si browser. Dan kita juga sebagai programmernya atau si pembuat websitenya harus mendefinisikan elemen kita ke tag yang benar. Agar nantinya ketika si browser itu menerjemahkan tag-tag tersebut masuk akal dan matching dengan apa yang kita maulah begitu. Sip ya teman-teman ya. Kemudian ada CSS di sini. Nah, CSS itu berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup-nya. Oh ya, si CSS ini adalah cascading style sheet ya tadi untuk singkatannya. Jadi gampangnya gini, si CSS ini adalah codingan kita nanti yang akan mengatur elemen tertulis di bahasa markup-nya atau memberikan gayanya begitu. Nah, di CSS ini dapat mengatur seperti warna teks, kemudian jenis fontnya, baris antar paragraf atau nanti kita sebutnya dengan line height, kemudian ukuran kolom, jenis background yang dipakai, bisa backgroundnya itu jenis image ataupun bahkan warna ya, jadi warnanya bisa gradasi, kemudian bisa juga solid dan lain sebagainya. Kemudian kita nanti juga bisa mendesain layout atau biasa orang itu sebutnya dengan layouting, lalu juga bisa memvariasikan tampilan di berbagai perangkat yang berbeda. Nah, ini disebut dengan responsif ya. Jadi teman-teman kalau misalnya zaman sekarang ya, bahkan itu kalau misalnya website dibuka di laptop dan dibuka di HP kan beda ya tampilannya. Sebenarnya isi kontennya sama, cuman tampilannya berbeda. Nah, itu responsif. Dan berbagai efek yang bisa dipakai di dalam website. Jadi ada animasi yang sederhana yang bisa dilakukan oleh CSS ini. Gitu. Kemudian si CSS juga sangat mudah dipelajari, tapi juga powerful karena dapat mengontrol penyajian tampilan dari dokumen HTML. Gampang banget kok dipelajari. Intinya kita tahu rumusnya, beres kok nanti. Oke. Kemudian yang berikutnya ada JavaScript. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar website kita lebih dinamis, lebih interaktif, dan dapat meningkatkan fungsionalitasnya. Bahkan dengan JavaScript ini, kita bisa membuat aplikasi, tools, atau bahkan game pada web. Jadi gampangnya gini, si JavaScript itu dia adalah bahasa pemrograman. Nah, cuman bahasa pemrogramannya itu dia lebih kepada menambahkan interaktif dari aplikasi kita dengan usernya atau si kliennya begitu. Jadi si JavaScript ini tidak mengelola seperti database dan lain sebagainya ya. Padahal sebenarnya si JavaScript ini juga sering dipakai untuk nge-get sebuah data dari API. Nah, nanti sifatnya adalah JSON, cuman kita nggak bahas itu. Nah, kita lanjut aja sekarang. Bahasa pemrograman JavaScript ini adalah berjenis interpreter, sehingga kamu tidak memerlukan compiler untuk menjalankannya. Karena compiler dari JavaScript ini adalah web browser. Jadi gitu, intinya kita punya web browser, kita punya codingan JavaScript, kita buka web browser kita, ya udah ke compile. Begitu. Nah, di JavaScript ini juga memiliki fitur-fitur seperti bisa dia beradaptasi atau berparadigma, berorientasi objek. Kemudian dia adalah berjenis client side, di mana pada client side ini pengolahannya dilakukan di sisi client aja. Jadi dia nggak di server ya, tapi di client. Jadi fokusnya hanya antara aplikasi dengan si klien aja atau si user aja. Jadi bagaimana si tombol ketika diklik melakukan apa, itu kan interaksinya dengan web dan user. Nah, kemudian nanti kalau di scroll tampil apa lagi. Nah, itu tugas dari JavaScript. Nah, kemudian JavaScript juga merupakan high level programming. Jadi high level programming ini adalah bahasa pemrograman yang bertipe level tinggi yang mendekati bahasa manusia. Jadi gampangnya gini, kalau bahasa pemrograman itu semakin ke atas dia high level programming, semakin ke bawah berarti low level programming, di mana bahasa pemrograman yang semakin high itu mendekati bahasa manusia, sehingga untuk secara codingannya itu lebih mudah dipahami oleh manusia, atau bahkan tulisannya atau codingannya pun itu seperti manusia menulis begitu. Itu kalau high. Jadi semakin high semakin dimudahkan dimengerti manusia lah begitu. Kemudian semakin ke bawah dia itu semakin seperti bahasa mesin. Gitu. Ada kok kategori untuk bahasa pemrograman dari low level programming sampai high level programming.
Dan syukur alhamdulillahnya si JavaScript ini dia high level programming. Jadi kita agak terbayangkan ketika nulis kode programnya. Oh, ini untuk apa, dan lain sebagainya. Karena dia high level programming. Nah, kemudian juga JavaScript ini jenisnya adalah loosely typed. Nah, jadi di mana si loosely typed ini dia tidak perlu atau tidak membutuhkan definisi tipe data saat membuat variabel atau membuat array begitu. Karena pada bahasa pemrograman yang bertipe loosely typed ini atau loosely type gitu ya, si variabelnya atau tempat untuk menyimpan datanya itu sudah mendeteksi secara langsung si value-nya ini apa. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan tipe datanya ini, kemudian nama variabelnya ini harus isinya sesuai dengan tipe data. Enggak. Jadi di tipe loosely type ini si variabelnya lah yang menyesuaikan tipe datanya dengan value-nya. Begitu. Kalaupun kita udah isikan tipe data integer dan kita ganti ke string si variabel itu, nggak masalah juga. Bahkan untuk array-nya itu bisa bermacam-macam tipe data di dalamnya. Begitu teman-teman semuanya. Itu tipe loosely typed. Nah, kemudian terakhir nih, bahasa pemrograman yang secara umum digunakan untuk membuat web adalah PHP. Sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Nah, kita potong dari sini aja. Oke, sampai sini aja. Dia bahasa pemrograman yang server-side. Artinya, pengolahannya dilakukan di server. Jadi bukan website dan manusianya, tapi website dengan back-end-nya atau dengan database-nya lah begitu. Sip ya teman-teman ya. Jadi server-side, interaksi antara websitenya dengan servernya, dengan back-end-nya lah begitu. Kemudian PHP juga bersifat open source, artinya kita nggak perlu bayar lah, gampangnya gitu. Maka script dari PHP nantinya akan diproses di server, karena untuk tipenya adalah server-side scripting. Sebenarnya si browser ini tidak mengerti si PHP ini mau apa. Karena untuk menjalankan PHP, kita nanti perlu akses dia melalui web server terlebih dahulu. Jadi nggak segampang JavaScript, HTML, dan CSS. Begitu, dia prosesnya di server. Nah, kelebihan lain dari PHP ini, diantaranya mudah dipelajari, berkecepatan tinggi, banyaknya pilihan database, jadi kita nggak hanya dikasih satu opsi aja untuk pemilihan database. Untuk mengkoneksikan website kita dengan database kan ada macam-macamnya tipe database, ada Oracle, MySQL, kemudian SQL Server, dan lain sebagainya. Kemudian dia multi-platform juga, ya karena semua device, semua sistem operasi bisa mengakses PHP, mengakses website, jadi dia multi-platform. Selalu diperbaharui ya, sejak video ini dibuat, itu tipe PHP-nya yang paling baru adalah tipe 8. Kemudian mendukung juga layanan cloud dan lain sebagainya. Begitu teman-teman semuanya. Nah, kemudian sedikit ada catatan bahwa sebenarnya bahasa pemrograman web itu sangat banyak dan memiliki perannya masing-masing. Namun yang kita bahas adalah yang umum saja digunakan dan dasarnya saja. Nah, dari bahasa pemrograman di atas, yang akan kita pelajari itu hanya HTML, CSS, dan PHP-nya saja. Karena kita nggak butuh website kita interaktif banget, yang penting website kita dinamis atau berintegrasi dengan database lah begitu. Jadi kita nggak perlu aplikasi yang sangat powerful banget di front end-nya atau di tampilannya, jadi dia penuh dengan animasi, kemudian interaksinya sangat banyak dengan manusia, itu enggak. Jadi intinya kita membuat website yang website kita terintegrasi dengan database. Dan bahasa-bahasa inilah yang kita pilih untuk dipelajari di playlist ini. HTML, CSS, dan PHP. Nah, di sini juga disebutkan bahwa bahasa pemrograman untuk membuat web itu sangat banyak, iya, karena untuk Python, untuk Java juga itu termasuk, dan perannya pun masing-masing. Tapi kita nggak akan bahas itu. Begitu ya teman-temannya. Nah, kemudian nih, ada analogi sederhana kalau kita analogikan sebuah website itu seperti manusia. Tadi kan kita membahas HTML, kemudian CSS, JavaScript, dan PHP. Nah, kita akan menganalogikan jika sebagai manusia. HTML itu adalah tubuh manusia, kemudian CSS itu adalah pakaiannya, JavaScript itu adalah penalaran manusianya, kemudian PHP adalah pencernaannya. Bisa dibayangkan nggak? Jadi si HTML ini adalah kerangka dasarnya yang ditampilkan atau yang dilihat oleh orang lain. Begitu. Nah, kemudian si CSS ini adalah pakaiannya atau apa style yang digunakan oleh manusianya atau di tubuhnya. Jadi si CSS inilah yang memberikan gaya ke HTML.
HTML lah yang ditampilkan oleh browser sebenarnya. Begitu. Kemudian di JavaScript ini penalarannya. Oke, jadi misalnya nih, si manusia adalah website kita. Ketika ada user yang berinteraksi dengan dia seperti ini, oh dia langsung nalar, oh berarti dia harus seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian PHP itu adalah pencernaannya. Jadi bagaimana dia menerima inputan, kemudian memproses inputannya, kemudian juga dia bisa mengeluarkan outputnya. Begitu. Sip ya, ini saya yakin nggak 100% benar analogi yang saya berikan, cuman mungkin secara garis besar bisa dipahami lah ya. Ya mudah-mudahan gampang lah dipahami. Itu untuk analogi sederhana jika kita analogikan si website sebagai manusia. Begitu ya teman-teman, mudah dipahami lah mudah-mudahan. Nah, sekarang kan kita udah tahu tuh apa itu website beserta teknologinya dan apa saja yang kita butuhkan. Sekarang sudah siapkah untuk memulai membuat website? Siap untuk ngoding? Ya, dan di video selanjutnya kita akan memulai codingan kita dengan memulai web dengan HTML. Jadi saya rasa itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini mudah dimengerti, mudah-mudahan juga teman-teman lebih excited untuk memulai coding kita. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirits.